Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah majelis ilmu yang Anda muliakan, alhamdulillah rabbil alamin, Allah tabaraka wa taala menghimpun kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk memahami ilmu yang kita pelajari, dan Allah juga mudahkan untuk mengamalkannya dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju negeri kita tercinta hakikatnya, yakni negeri akhirat. Semoga Allah selamatkan kita semua sampai tujuan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kita bahas hari ini di kitab At-Tadhkirah masih berbicara tentang kematian, dan babnya menjelaskan tentang berdiri sebentar setelah mengubur mayit sambil mendoakan supaya diteguhkan hatinya. Jadi buku ini tidak ada bahasan lain dari awal sampai akhir yang dibahas seputar kematian, seputar kematian. Jadi kalau ditanya tentang buku yang berbicara tentang perkara yang pasti, ya ini kitab At-Tadhkirah. Karena berbicara tentang yang pasti terjadi, bahkan sangat dekat akan terjadi, ya, kitab ini. Jika antum mudah-mudahan punya semua bukunya, ya. Jadi buku yang paling dekat dengan kehidupan yang sebenarnya buku ini tentang kematian. Nah, jamaah sekalian, perjalanan yang semakin membuat hati kita ciut, perjalanan yang semakin membuat hati kita sedih adalah perjalanan kesendirian yang tidak ditemani oleh siapapun juga, menuju satu tempat yang kita pun juga nggak tahu di tempat tersebut disambut ataupun disambit, ya, disambut atau disambit, kita nggak ada yang tahu, lapang ataupun sempit, gelap atau terang, ini nggak tahu. Tetapi mau tidak mau kita pasti sendirian di sana, ya. Oleh karena itu beliau rahimahullah ta'ala mengambil dalil-dalil dari hadis Nabi yang mulia dan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika mayat sudah dikubur, kemudian tanah sudah diratakan, maka kita disunnahkan untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan mayat tersebut. Ya, untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan mayat tersebut. Bila perlu antum nulis dari sekarang, ya, kemudian taruh di rumah, redaksi kalimatnya apa. Kalau besok
anak sudah dikubur di tanah, jangan terburu-buru pulang ke rumah. Jangan terburu-buru meninggalkan anak sendirian di dalam kubur. Nanti dijelas di ini ukurannya seberapa lama. Nanti ada bahasanya, ukurannya perkiraan seseorang menyembelih hewan kambing, kemudian sampai hewan itu dibagikan. Menyembelih hewan kambing sampai rata rapih dagingnya dibagikan. Berapa lama? Nggak ada 2 jam. Ya, secepatnya itu. Kalau kita kan nggak ngerti, yang susahnya apanya? Ngulitinnya. Yang beratnya apanya? Cincangnya. Ya, sulit ngulitin, berat cincang. Itu yang bikin lama. Kalau bagiin cepat. Insya Allah durasi 1 jam lah ya, yang biasa, yang nggak biasa. Tapi kalau jagal mungkin kurang dari 1 jam, setengah jam. Itu ukuran ya orang-orang disunnahkan berada di mana? Di atas kubur, menemani orang yang berada di kubur. Itu sunnah. Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Shumasah Al-Muhri. Dia berkata, kami menyaksikan Amr bin As ketika dia menghadapi maut. Di mana diceritakan bahwa Amr berpesan, Amr bin As berpesan, apabila kalian telah menguburkan aku, maka timbunkan tanah kepadaku baik-baik. Lalu berdirilah kalian di sekeliling kuburku sepanjang waktu untuk menyembelih seekor hewan sampai dibagikan dagingnya, agar aku terhibur dengan kehadiran kalian dan bisa memikirkan apa jawabanku kepada para delegasi Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Catatan kakinya, hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi pesan siapa tadi? Amr bin As. Amr bin As berpesan, jika kalian menghantarkanku ke kuburan dan tanah sudah rata, maka jangan terburu-buru pulang. Tapi berdirilah di atas kuburan, mengelilingi kuburan, melingkari kuburan. Ya, itu sunnahnya, bukan duduk. Bukan duduk, tapi berdiri melingkari kuburan. Yang selama ini terjadi duduk apa berdiri? Banyak duduk ya, duduk. Padahal Amr bin As mewasiatkan apa? Berdiri. Lalu kata beliau, ada pesannya, timbunkan tanah dengan baik-baik. Jadi jangan asal. Ya, timbunkan tanah dengan cara yang baik. Jamaah sekalian, cara yang baik seperti apa? Penuh rahmah, penuh kasih sayang. Jangan asal menimbun. Ya, sebagaimana bangkai yang ditimbun, tidak boleh. Tapi penuh dengan kasih sayang. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan tidak kasar. Kan ada yang ngurung gitu semaunya ya. Sampai nanti akan kita bahas, membuat gaduh di sekitar kuburan, hatta dengan zikrullah, itu dilarang. Apalagi dengan apa? Timbunan tanah yang kasar. Masalahnya kan, ana dan antum tuh siapa yang besok akan menguburkan kita? Kan itu. Ya kan? Ini ilmu yang kita peroleh hari ini. Ya. Tapi kalau yang menguburkan besok kita bukan orang yang punya ilmu, musibah. Ya. Maka antum nanti kasih tahu anak-anak di rumah. Nah, besok kalau bapak meninggal, ya kasih tahu yang besok ngurung kuburan, pelan-pelan, jangan kasar, gitu kan? Kasih tahu. Kalau nanya dari mana petunjuknya,
dalilnya adalah Amr bin As wasiat seperti itu, dan itu ada di dalam hadis sahih. Ini semuanya dari atas, dari bawah juga, kemudian yang injeknya itu nafsu betul. Ya, yang injeknya nafsu. Ada lagi yang lebih parah lagi, sambil guyon. Ada tuh, menimbun mayat sambil guyon, ketawa-ketawa. Ini nggak ada adabnya, ikhwan. Padahal mestinya jangankan orang yang menimbun kuburan, orang yang ziarah kubur itu dibolehkan oleh Rasulullah kalau memang tujuannya untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang meninggal. Jadi tidak ada tempat untuk bermain di situ. Tidak ada tempat untuk bercanda di situ. Karena serius agama itu, ya, agama itu hadir wujud dengan metode serius. Mana seriusnya? Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Ini menunjukkan agama dibangun di dasarnya atas dasar serius, tidak main. Ya, besok Anda dan antum akan merasakan seperti itu. Ya, maka diminta lembut. Ini pesan Amr bin. Nah, lalu yang kedua, kata beliau, berdirilah kalian di sekeliling kuburanku, bukan duduk. Jadi kalau ada yang duduk, kasih tahu, ya, berdirilah kalian. Jangan duduk. Kalau bahasa Arabnya orang dari duduk kemudian mau berdiri atau bergeser dari duduk ke duduk, apa? Ini dari duduk ke duduk, bukan dari berdiri ke duduk. Kan dalam bahasa Arab kosakata ada qa'ada, ada jalasa. Seperti hujan, ada mator, ada goit. Ya, nggak usah dilanjut ya. Nanti belajar bahasa Arab aja kosakatanya itu. Apa bedanya jalasa dengan qa'ada? Ya, seperti bedanya mator dengan goit. Nanti ketemu ya. Nah ini suruh duduk, ya, suruh berdiri orang yang duduk. Dan caranya bukan hanya di kepala, tapi mengelilingi kuburan. Itu yang ketiga. Yang keempat, alasannya Amr bin As. Kata beliau, kehadiran orang yang mengelilingi kuburan itu menjadi hiburan, penenang, penguat. Hiburan, kata beliau, menjadi penenang, penguat orang yang dikubur. Ini menunjukkan apa? Yang dikubur masih bisa berinteraksi, merasakan ada orang yang di luar kubur. Ya. Sebetulnya maknanya apa di sini? Kok disuruh keliling saja di situ? Kemudian yang dikubur biar merasa terhibur. Diam saja atau keliling gimana? Nanti ada yang salah menafsirkan. Keliling benar-benar bukan posisinya, tapi orangnya yang berputar. Berarti namanya apa? Tawaf. Ini mamnu, dilarang. Boleh seperti itu. Kan ada kan? Yang bikin gaduh di kubur, kemudian mengelilingi kuburan, ada itu. Ya, dengan dikir sufi itu. Tidak boleh. Suatu yang bid'ah yang jelas itu. Ya, tidak boleh. Jadi hanya mengelilingi saja. Kemudian apa? Berdoa. Yakni mendoakan siapa? Yang dikubur. Ini yang diminta oleh Amr bin As. Nah, yang kelima masalah di sini, Pak, beliau menentukan ukurannya, durasinya. Ya, kata Amr bin As, durasinya kira-kira untuk menyembelih seekor hewan. Beliau tidak menentukan hewan apa. Seekor hewan sampai selesai dibagikan dagingnya. Ya. Umum kan ini ya, hewannya apa saja. Sampai dibagikan dagingnya. Tetapi harus kembali kepada tradisi kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu minimal kalau hajatan paling kecil, apa yang dipotong? Hajatan paling sederhana? Ya kambing. Kalau unta ya gede. Nanti antum memikirkan ini
Ustadz burung nih. Ya tuh, kalau burung ya berapa menit itu. Enggak, harus tradisi ini karena ahlul Arab, orang Arab. Jadi paling sederhana, paling ringan hajatan adalah kambing. Potong 1 ekor, maka durasinya sekitar ya 25 sampai 30 menit. Iya. Masalahnya di sini apa? Kira-kira antum kalau berdiri di situ sekitar 30 menit, doa yang mana yang antum baca? Nah, ini. Ya kan 30 menit nih. Doa yang mana yang antum baca? Mayatnya laki-laki misalkan, antum baca Allahumma ighfir lahu. Nah, itu sekali nggak ada 30 menit. Ukurannya detik. Itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu detik. Ini kalau 30 menit. Antum ulang itu ratusan kali. Ya, nanti ada doa yang dibaca oleh para salafus saleh. Ini runutannya seperti itu. Jadi bukan main-main, memang ada wasiat dari Amr bin As dan itu dituangkan dalam hadis yang sahih. Kemudian Ibnu Mubarak telah mengeluarkan riwayat yang semakna dengan yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sahih ada di dalam riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Luhai'ah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Habib bahwa Abdurrahman bin Sumasyah bercerita kepadanya, dia berkata, Amr berpesan. Kita sama ini, redaksinya sama, cuman jalur hadisnya yang berbeda. Pesannya sama tentunya, hanya jalur hadisnya yang berbeda. Ini untuk menunjukkan kuatnya hadis, karena banyak jalur yang meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Kemudian alinea yang paling bawah, Abu Daud telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan, ya radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai mengubur mayat, maka beliau berdiri di dekatnya seraya bersabda, istaghfiru li akhikum. Kata Nabi SAW, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Redaksi jelas. Berdiri di atas kubur yang pertama, yang disarankan oleh Nabi adalah memohonkan ampun untuk saudara kita yang ada di mana? Di kubur. Yang kedua, was'alu lahu bitasbit. Ya. Kemudian mintalah kepada Allah tabaraka wa taala agar apa? Agar dikokohkan, dikuatkan ya keyakinan, keimanan si ahli kubur. Kenapa demikian? Fa innahu al-an yus'alu. Karena mayat itu sekarang sedang ditanya atau akan ditanya atau apa itu? Ya, sedang ditanya atau akan ditanya. Karena ini kalimatnya pakai fi'il mudhari. Ya, menunjukkan kepada sesuatu yang akan terjadi ataupun sedang terjadi. Berarti Nabi mengatakan fa innahu al-an yus'al, karena mayat ini sebentar lagi akan disoal, ditanya. Jadi dua ya. Pertama mohonkan ampun, kedua perbanyak doa ya, karena mayat itu sebentar lagi akan ditanya. Kalau dipadukan dengan pesan Amr bin As, yang ketiga supaya mayat itu kuat hatinya karena di atas masih ada orang yang apa? Yang menungguinya, yang menemaninya. Baik. Antum semua akan sering tuh nganterin jenazah ke kuburan. Yang lazim berapa lama itu? Biasanya berdoa di makbar itu di atas kubur. Yang lazim antum lihat ada setengah jam. Jarang ya? Jarang ya? 10 menit ya? 10 menit, 15 menit. Cepat. Kurang itu, nanti tambah. Nanti ditambah. Banyak doa yang memang bisa dipanjatkan untuk orang yang dikubur.
Ada misalkan di syarahnya dibaca Allahumma hada abduka wa anta a'lamu bihi minna wa la na'lamu minhu illa khairan, ya, dan seterusnya. Bisa dibaca berkali-kali, ya. Dan terpenting ya tadi doa untuk memohonkan ampun, dimaafkan dan juga dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Seperti itu. Jangan baca yang lain, ya, karena memang dilarang oleh Nabi alaihissalam. Kita sudah bahas dari awal itu. Ada yang baca apa? Al-Quran di atas itu, ya. Dan itu enggak, ya. Tapi hanya memohonkan ampun dan doa yang khusus. Sekali lagi doa yang khusus untuk mayat. Kemudian Abu Abdillah At-Tirmidzi, Al-Hakim juga telah meriwayatkan dalam Nawadir al-Usul atau Nawadirul Usul dari Utsman radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila Nabi SAW usai mengubur mayat, maka beliau berdiri dan memintakan keteguhan hati untuknya. Ya, ini dengan qaulul tsabit tadi, agar imannya dikuatkan, diingatkan, sehingga ya si mayat itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang dikubur. Lalu kata beliau, kemudian beliau sabdakan, tidak ada kengerian akhir yang dihadapi seorang mukmin melainkan kengerian kuburlah yang lebih dahsyat. Jadi seorang mukmin, kata Nabi SAW, merasakan kengerian yang lebih serius, kengerian yang lebih dahsyat manakala seorang mukmin berada di dalam kubur, terutama malam pertama. Ya, malam pertama, hari pertama di dalam kubur. Insyaallah nih, Anda dan antum akan mengalami, ya, malam pertama yang dahsyat. Malam pertama bukan yang menyenangkan, tapi malam pertama yang sangat menakutkan. Ya, insyaallah ya. Enggak ada yang tidak ke sana. Pasti ya, kita berada di sana semuanya insyaallah. Di waktu yang telah Allah tentukan. Dengan sebab yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Insyaallah seperti itu. Maka moga-moga taklim ini menjadi bekal kita semua, ya, memudahkan, melapangkan, meringankan, bahkan menerangkan kuburan kita semua insyaallah. Karena gak ada yang diharapin, Pak. Ya, mau ngarepin siapa besok? Saudara? Tidak ada. Keluarga? Tidak ada. Teman? Apa lagi? Ya, malam pertama sendiri. Ya, antum misalkan dikubur siang hari, lebih parah lagi mendekati malam harinya. Jangankan dikubur, di atas kubur pun kalau antum jalan malam hari, ngeri enggak? Ya, enggak sih kalau kuburan yang pakai lampu gitu kan. Maksudnya kan ada sepanjang jalan itu ada lampu kan, bukan kuburannya dipakai lampu, tapi sepanjang jalan kuburan itu tidak gelap lagi, tapi terang. Ya, tapi tetap seterang-terang kuburan tetap masih apa? Sepi, sunyi, bisu. Ya, itu karakteristik kuburan, sepi, sunyi, bisu. Walaupun tidak menakutkan. Kalau kuburan yang di kampung-kampung masih itu ya, pohonnya masih besar-besar, ya kan? Ilalangnya masih tinggi. Kalau kita masuk kuburan tuh susah, jalan pun harus bikin jalan sendiri. Nah, mungkin itu baru terasa, ya, secara zahirnya. Tapi secara hakiki memang tidak ada orang yang nikmat di kuburan, kecuali orang yang punya utang. Ya? Kecuali orang yang banyak utang. Larinya kemana? Kuburan. Karena takut ada yang nagih. Di masjid ada orang, di kuburan. Makanya yang sering di kuburan tiduran tuh salah satunya itu. Lari dari kejaran utang. Bukan untuk mengingat kematian dia. Bukan untuk mengingat kematian. Waliyadzubillah. Kita lanjut. Hukum dan hikmah berdiri di sisi kubur. Selesai mengubur. Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Husain berkata dalam kitab An-Nasihah, mustahab hukumnya
berdiri sebentar setelah mengubur mayat dan mendoakannya sambil menghadap ke arah wajahnya supaya dia diteguhkan hatinya, ya. Lalu mengucapkan doa, Allahumma hada abduka wa anta alamu bihi minna wa la na'lamu minhu illa khaira. Menurut Al-Ajuri, kata beliau di dalam kitab An-Nasihah, mustahab, dicintai atau dianjurkan berdiri sebentar, yakni ukuran tadi, memotong hewan sampai dibagikan dagingnya di atas kubur sambil mata kita memandang arah wajahnya. Berarti yang dimaksud arah kepala si mayit, itu mengarahnya. Jadi walaupun mengelilingi, tetapi mata kita mengarah ke mana, tertuju ke arah kepala si mayit itu. Jangan ke kakinya, tapi arah ke kepalanya. Kemudian mendoakannya, ya, mendoakan si mayit itu. Tetap tidak berpaling mata kita ketika kumat kamit membaca doa itu, mengarah mata kita pandangannya ke arah kepala si mayit tadi. Kenapa demikian, ikhwan? Karena para salafus saleh dan termasuk para syuhada hari ini dan semua yang meninggal di Jazirah Arab itu tidak seperti di kita, di atasnya pakai apa? Nisan. Nisan itu lazimnya di kepala atau di kaki? Di mana? Di kepala. Maka kan tidak ada lagi pertanyaan itu harus kemana nuju matanya, ya, supaya orang itu tidak salah. Itu. Kenapa? Karena kalau tidak pakai nisan, ya, bisa aja salah matanya. Yang dia tuju ternyata arah apa? Kakinya, bukan di kepalanya. Ini menunjuk keseriusan bahwa kalau berdoa, mendoakan yang meninggal, tujukan mata kita ketika membaca doa ke arah wajahnya. Tapi ini bukan petunjuk harus pakai nisan, bukan. Petunjuknya diarahkan pandangan kemana? Arah wajahnya. Jangan diakalin. Oh, kalau begitu berarti harus pakai apa? Biar gampang melihat apa? Ada-ada aja. Ya. Nah, doanya tadi, Allahumma hada abduka wa anta alamu bihi minna wa la na'lamu minhu illa khaira. Ya. Ya Allah, ini adalah hambamu dan engkau lebih tahu kepadanya daripada kami. Engkau lebih tahu kepadanya daripada kami, ya. Dan kami tidak mengerti, tidak tahu tentang dia illa khaira. Sepengetahuan kami selama kami berinteraksi dengannya, yang kami tahu dari si fulan itu hanya khaira, kebaikannya. Memang itu sebagai sunnahnya. Orang yang membacakan doa, orang yang menyolatkan, orang yang berbicara terhadap keluarganya atau dengan kerabatnya. Tentang apa? Orang yang sudah dikubur. Maka yang perlu kita katakan, saya tidak mengenal apapun dari si fulan itu kecuali kebaikannya. Masya Allah. Ada gak yang kayak begitu, Pak? Atau setelah kita meninggal diumbar apanya? Aibnya, padahal aibnya gak seberapa. Tapi aibnya yang dia apa? Dia si soleh, Pak. Tapi tahu gak tuh? Nah itu. Waktu itu saya baru aja tuh ke masjid pakai sendal baru. Dia malah pakai itu. Ya, sayang, padahal dia soleh. Nah itu yang ada. Padahal doa mengajarkan, ya, wala na'lamu minhu illa khaira. Ya, di atas kubur dia katakan, kami ya Rabb tidak mengetahui tentang dia kecuali sepengetahuan kami selama kami berinteraksi dengannya illa khaira, melainkan kebaikannya yang kami tahu. Bukan menunjukkan orang itu gak pernah melakukan buruk, Pak. Tidak mungkin karena manusia, tapi sunnahnya adalah menutup aib orang-orang yang sudah meninggal dan membicarakan hanya khaira, hanya kebaikannya. Jangan dibalik. Kebaikannya gak pernah diceritakan, keburukannya sudah diceritakan. Waliyadzubillah. Ya. Makanya kan yang memandikan itu harus termasuk orang yang amanah. Kalau mayat itu punya apa? Aib seputar fisiknya, tidak boleh dia ceritakan. Ya, sudah ditutup. Kalau ditanya bagaimana tentang mayat tadi dimandikan, Masya Allah, bersih dia, bagus. Sekalipun memang mayat itu punya apa? Ada penyakitnya, katakan bersih, bagus. Jangan dikatakan buruknya. Ini nasihat untuk antum semua. Karena insya Allah antum akan memandikan jenazah, insya Allah, ya. Yang jelas bukan jenazah antum. Ya. Sahih.
Masa antum jenajah antum sendiri, Andi sendiri namanya, pasti teman-teman antum ini, ya. Dan kita semua punya pasti kekurangan, pasti karena manusia, imma di fisik atau dalam yang lainnya. Maka antum katakan wala na'lamu minhu illa khairu. Kemudian lanjutan ayat hadis doanya Allahumma tsabitu bil qouli tsabiti fil akhirah. Ya Allah, teguhkanlah dia ya bil qouli tsabit dengan kalimat ucapan yang sabit yakni kalimat orang-orang beriman. Para ulama mengatakan bil qouli tsabit yakni tauhid. Ya, yakni tauhid kapan fil akhirah ketika di mana? Di kubur. Ya. Kama tsabbata fil hayatid dunya sebagaimana dia kukuh teguh tauhidnya ketika masih di dunia. Kan ikhwan tidak ada yang bisa mengukuhkan kita kecuali tauhid. Ya, karena yang menjaga kita adalah tauhid. Dari ketergelinciran tauhid, dari keraguan tauhid, ya, dari kebimbangan yang membuat kita kuat adalah tauhid semuanya. Maka Allah teguhkan dia di kubur sebagaimana dia teguh ketika di dunia, yakni dengan apa? Tauhid. Baru Allahumma arhamhu wa alhiqhu bi nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah rahmati dia dan pertemukanlah kelak dia bersama siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Wala tudilluna ba'dahu wala haramna ajrahu wala tahrimna ajrahu. Ya. Ini dijelaskan oleh tadi Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain. Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain. Dalam kitab tadi An-Nasihah tentang doa yang dibacakan oleh orang-orang yang ada di atas kubur. Mau dicatat doanya? Atau enggak perlu? Ya. Allahumma hada abduka. Allahumma hada abduka. Wa anta a'lamu bihi minna. Wa la na'lamu minhu illa khaira. Kecepatan. Allahumma hada abduka wa anta a'lamu bihi minna wa la na'lamu minhu illa khaira wa la na'lamu minhu illa khaira. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil akhirati. Kayaknya habis dibacakan hafal semua, kan diulang-ulang. Alhamdulillah. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil akhirati. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil akhirati. Kama tabbattahu fid dunya. Kama tabbattahu fil hayati dunya. Kama tabbattahu fil hayati dunya. Sudah? Allahumma arhamhu wa alhiqhu. Allahumma arhamhu wa alhiqhu bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la tudilluna ba'dahu. Wa la tudilluna ba'dahu. Wa la tahrimna ajrahu. Sampai di situ. Dah ya, nggak usah diulang. Ini cukup. Bisa antum bacakan, Pak? Bisa dibacakan? Tulisnya pernah? Hah? Ada yang lengkap nulisnya? Nanti bisa dibuka aja rekaman ini ya. Diputar rekamannya. Abu Ubaidah At-Tirmidzi berkata, ini dari Abu Ubaidah At-Tirmidzi berkata,
berdiri dekat kubur dan memintakan keteguhan untuk si mayit setelah menguburnya adalah merupakan sejenis bantuan kepada mayit setelah disolati. Karena solat bersama jamaah kaum mukminin adalah semacam suatu pasukan bala tentara yang berkumpul di pintu raja memintakan syafaat untuk si mayit. Adapun berdiri di dekat kubur untuk memintakan keteguhan adalah merupakan penambahan bantuan pasukan karena di saat itu mayat sangat memerlukan bantuan dikarenakan dia sedang menghadap kengerian di awal alamnya yang baru dan harus menjawab berbagai pertanyaan dan ujian dari para penguji kubur sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Ya, dia memohon keteguhan ya agar bisa menjawab pertanyaan para penanya yang dikubur. Sangat jelas ya. Jangankan seperti itu jamaah sekalian. Kalau ketemu orang yang baru kita kenal, ketemu orangnya misalkan tidak pasaran dengan orang Indonesia. Antum sendiri, dia sendiri, gimana kira-kira perasaannya? Ya, ngeri ya. Orang Indonesia kan paling tinggi berapa? Ada yang 2 meter. Jarang ya. Ini ketemu yang gak usah tinggi-tinggi, 2,5 meter. Badannya tinggi besar, gantengnya gak ketulungan. Ya, antum baru saja, mungkin antum mau nyapa pun salah. Ya, mau nanya apa kabar, malah lain jawabannya. Ya. Atau pertanyaannya, kenapa? Grogi. Ya. Pernah antum grogi berbicara? Pernah. Kapan tuh? Masih ingat gak grogi ngomong tuh? Kapan sama siapa? Ya, ketika akan nikah. Kenapa grogi? Bukankah direncanakan? Ya, begitu akan nikah grogi. Ya, ngadepin siapa? Penghulu, bukan mertua. Ngadepin penghulu. Ini kalau ketemu di alam yang luar biasa, ya kan? Ketemu dengan makhluk yang baru pertama kali ketemu, gitu kan? Malaikat, Masya Allah, perlu ada bantuan. Maka beliau mengumpamakan seperti bala tentara yang berada di pintu raja, ya kan? Supaya meneguhkan. Begitu dibuka pintunya, kalau sendiri itu ngeri juga, Pak. Tapi kalau dibuka masih ada teman-teman di belakangnya, lumayan kuat. Kenapa, Pak? Karena pasti Sohibul Bait itu kan menuju kepada orang banyaknya, bukan kepada yang sendirinya. Ini kalau diumpamakan oleh beliau, Abu Ubaidah At-Tirmidzi seperti itu. Ya, tentunya perumpamaan ini nggak bakalan sama. Ya, kenapa Abu Ubaidah At-Tirmidzi kan masih hidup? Ya ketika seperti menjelaskan tentang hal ini. Tapi beliau mengumpamakan tentang malaikat yang ada di mana? Di kubur. Tentunya nggak bisa di 100% ya, nggak bisa disamakan dengan malaikat yang berada di kubur. Mudah-mudahan nanti malaikat yang datang ke Anda dan antum baik-baik. Ya, yang baik, yang ramah, yang menyenangkan, ya kan? Mudah-mudahan semua. Walaupun kadang-kadang hidup kita jarang menyenangkan. Banyak menyenangkan atau nggak menyenangkan? Ya, senangkanlah saudaramu, ya, sedangkanlah tetanggamu, baik-baik dengan mereka, agar besok malaikat datang juga dengan keadaan menyenangkan. Paling tidak senangkan istri antum hari ini, senangkan mertua antum hari ini, ya, biar dibalas oleh Allah besok malaikat datang menyenangkan kita insyaallah. Jadi, tidak mungkin kalau antum tidak berlaku rahman, kemudian mendapatkan rahimnya Allah. Itu sangat mustahil. Kalau pengen mendapatkan rahimnya yang khusus di akhirat bagi orang beriman, maka antum berlakulah sebagaimana sifat rahmannya Allah. Gitu ya. Bisa dipahami itu? Ya. Jadi baik-baik aja lah. Nggak mungkin yang nggak baik mendapatkan yang baik. Berikutnya, meratapi mayat. Ini sudah ketiga kalinya di buku ini. Tentang meratap. Ya. Kita bahas secara ini aja. Kata-kata Amr bin As radhiyallahu anhu, apabila aku meninggal, maka jangan temani aku dengan perempuan yang meratap maupun api. Jadi Amr bin As tadi, selain pesan yang pertama, tadi pesan yang pertama minta apa?
Jangan terburu-buru pulang, berdiri di atas kubur, kemudian mendoakan ya selama memotong hewan sampai dibagikan. Tapi lanjutannya Amr bin As juga berpesan, ya, kalau besok aku meninggal dunia, ya, maka jangan ditemani aku oleh siapa? Perempuan yang meratap maupun api. Ini berlaku kepada juga orang-orang yang bertakziah. Tetapi hal ini lebih khusus kepada siapa? Keluarganya. Istrinya, anak-anaknya gitu kan. Dilarang dua perkara, yakni meratap dan juga api. Apa maksud api di sini? Maksud api apa di sini? Ya, menyalakan api besar-besaran untuk menunjukkan bahwa ada musibah. Ada musibah, ya, dan orang-orang jahiliyah terdahulu seperti itu, Pak. Bakar api, ya, untuk memberikan petunjuk kita sedang berduka. Menggambarkan dia sedang berduka. Mungkin sekarang juga satu langkah lagi bisa, ya, dengan api yang memang api dengan model yang lain. Ya, selangkah lagi kemungkinan. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena ada api yang memang tidak nyala seperti api, tapi dia bersuara lebih daripada api. Ada yang tahu apa? Nyalanya tidak seperti nyala api, tapi suaranya lebih daripada suara api. Hah? Bukan speaker. Petasan. Petasan. Kan sekarang di berbagai acara ada itu. Tinggal selangkah lagi tuh. Kalau ada yang mati itu, mungkin nanti 2000 sekian, dia langsung nyalain apa? Petasan. Menunjukkan apa? Di kampung kami ada yang meninggal. Persis apa yang dijelaskan oleh Amr bin As. Mungkin terjadi. Sekarang kan namanya petasan untuk apa, Pak? Pernikahan. Apalagi? Sunatan. Apalagi? Pulang haji. Berangkat haji enggak? Pulang haji petasan. Hah? Lebaran. Pengajian loh. Pengajian tuh sekarang ada. Di jedanya kiainya itu, makan-makan itu petasan dulu menunjukkan ini rehat. Kemudian petasan. Mungkin dua lagi yang belum. Cerai. Pakai petasan. Menunjukkan ini ada yang cerai di kampung pakai petasan. Sama kematian pakai petasan. Kenapa? Sunnah jahiliyah itu kata Rasulullah akan muncul seiring dengan waktunya, sedikit demi sedikit akan muncul. Termasuk kata min sunnahil jahiliyah. Ini sunnahnya. Jangan kaget antum nanti kalau Allah panjangkan umur. Ya, bukan lagi perkawinan, bukan lagi sunatan, bukan lagi besan, tapi ada yang meninggal, ada api yang dinyalakan, tapi bukan seperti api yang nyala, tetapi memiliki suara lebih dari api yang dinyalakan. Api yang dinyalakan kan bersuara. Ya, Quran menyebut dengan Al-Lahab. Apa Al-Lahab? Gejolak api. Humazah itu juga gejolak api. Itu akan ada, itu suaranya lebih daripada itu, Pak. Apalagi yang paling bontot itu. Tahu nggak? Petasan tuh, antum jangan happy dulu begitu, tetap berhenti. Jangan happy dulu. Justru tahan sekuat-kuatnya. Kenapa? Yang paling akhir adalah yang paling pingsan antum. Itu bisa aja terjadi. Waliyadzubillah, pengajian sekarang sudah seperti itu. Pengajiannya malam-malam, jeda jam 12 itu, Pak. Itu mulu. Saatnya makan nasi kebuli, pakai petasan. Itu. Itu gimana ceritanya itu ya? Nah, adalah itu sunnah jahiliyah. Yang dipesankan jangan merata, jangan memasang api. Anak nggak pakai petasan Ustaz, tapi lilin di sekeliling orang yang meninggal, belum dikuburkan gitu kan. Nah, ini juga mungkin akan terjadi. Ya, akan terjadi. Kalau yang ada kan jahiliyahnya panjang umurnya gitu kan. Nanti lilin itu pendek umurnya. Ya kalau panjang umurnya kan dinyalain. Nanti pendek umur juga dinyalain. Bedanya apa? Kalau panjang umur dari nyala dimatiin, kalau ini dari mati itu bisa aja terjadi sunnah jahiliyah. Ya. Kalau antum dipanjangkan umur oleh Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru sunnah Nabi itu menghilang, sunnah jahiliyah muncul. Fakta itu hari ini. Ya. Sunnah Nabi hilang. Tapi sunnah jahiliyah merajalela. Bahkan nanti sunnah jahiliyah sudah diyakini itu sebagian sunnah Rasulullah.
Waliyadzubillah. Kemudian para ulama kita berkata, lain dari itu juga perbuatan gaduh. Nah ini, meskipun dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dan lainnya di sekitar jenazah yang Anda tadi jelaskan. Perbuatan gaduh. Ini gaduh itu kan kadang-kadang, Anda pernah dengar cerita, ada orang yang, menghadiri takziah kematian, kan ada tahlilan tuh. Setelah tahlilannya selesai, dilanjutkan makan malamnya itu adalah bermajlis. Ada majlis lagi, Pak. Majlis apa? Majlis judi. Ada di suatu kampung ada yang masih sampai sekarang seperti itu. Judi sampai subuh. Alasannya apa mereka? Menemani orang yang sedang berduka. Ini benar. Ada terjadi. Judi, Pak. Kalau Anda sebutin kotanya, antum tahu semua. Atau mungkin ada antum dari kota itu. Ya. Tapi kalau yang ada ngaku aja lah. Memang di kota Anda Ustaz begitu. Ada itu. Menemani orang yang selesai tahlilan itu dengan apa? Judi, Pak. Dan itu disiapkan. Disiapkan oleh keluarga ahlu musibah. Coba. Ya. Pokoknya nggak jauh lah. Di Indonesia itu. Ada seperti itu. Ini berbuat gaduh dengan zikrullah aja dilarang. Apalagi dengan apa tadi? Jelas-jelas judi, Pak. Kalau di agama yang lain itu kan memang ada pemimpinnya, kemudian dibayar, ya kan? Begitu ada yang mati tiba-tiba nangis berjamaah. Di luar dia cipika-cipiki lagi. Datang lagi rombongan nangisnya bisa diatur, Pak. Dari mulai pelan, sedang sampai kencang itu. Pelan lagi nanti kencang lagi. Itu ada. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah terjadi, Pak. Dan memang akan terus terjadi. Ya, termasuk zikrullah itu kalau caranya membuat gaduh, tidak boleh. Ya kan? Membuat apa? Gaduh. Zikrullah, bukan baca Quran maksudnya. Zikrullah. Ada orang kan datang bertaziah, kemudian dia bertasbih. Boleh kan? Subhanallah. Atau Masya Allah, boleh kan? Tapi kalau ucapan itu dibuat gaduh, itu dilarang. Keras sekeras-kerasnya kan datang 10 orang tuh kan. Jadi bersaut-sautan jadinya. Yang tadinya masing-masing, karena banyak orang jadi bersaut-sautan. Kalau mau berzikir, sir saja. Ya kan? Kan kita masuk itu. Atau mau doakan jenazah kan? Masuk, Allahumma fillahu. Sir saja. Karena kalau dikeraskan akan membuat apa tadi? Gaduh. Dan itu dilarang oleh para ulama kita. Perbuatan seperti itu di hadapan siapa? Jenazah. Apalagi sampai meraung-raung, menangis. Ya, merobek-robek baju, mencakar muka, memukul-mukul apa? Kepala dan juga pahanya. Menunjukkan apa? Tidak ridho atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Ini termasuk nahiyah. Ini yang dilarang termasuk meratap. Ya. Anda pernah jelaskan kan? Sampai ada orang yang mukul kuburan itu. Ketika bapaknya dikubur, kuburan ditonjok-tonjok sama dia. Ya kan? Karena apa? Karena tidak ridho, tidak rela ayahandanya meninggal dunia. Ini termasuk perbuatan apa tadi? Beratap dan dilarang oleh Nabi Yuna Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat tuh Pak, sekalipun di situ zikrullah, berkumpul di kuburan atau di kubur-kuburan dan masjid-masjid untuk membaca Al-Quran atau lainnya dengan gaduh. Antum bisa pernah lihat di salah satu channel itu. Terkemuka itu orangnya. Ya, bahkan dieluk-elukkan. Ya, dieluk-elukkan apa dieluk-elukkan ya? Enggak tahu ya. Ya. Apa bedanya? Dieluk-elukkan dengan sama. Yang satu redaksinya untuk mengangkat derajat, yang satu redaksinya untuk merendahkan derajat. Yang elu lah itu. Tapi kan hampir mirip, itu ada tuh orangnya. Itu dia zikir membaca Quran di kuburan sambil menari. Dengan tarian berdiri jongkok. Paham gitu? Nah, seperti itu, Pak. Masyhur itu orangnya, Pak. Ya. Tapi menjadi majhul pengikutnya. Enggak nyadar kan, oh ternyata begitu. Nah itu, Pak. Ini sudah terjadi zaman dahulu kala. Sehingga dipesankan oleh siapa? Para ulama termasuk Amr bin
Bin'as ternyata akan terjadi dan sampai hari ini ada yang seperti itu. Hati-hati ya. Ini antum dakwahkan. Tetapi kalau sudah antum dakwahkan, ya, fatawakal Allah. Ini ana nasihatkan kepada antum semua, ya. Karena kasus yang menimpa ana ini sekarang ada juga yang mentajasus ana. Ya, ada. Oh, ternyata Ustaz mengadakan ini tahlilan, bukan ana. Ana sudah melarangnya dengan keras. Ya kan? Sudah melarangnya dengan keras. Adapun ahli mau perang pada waktu itu. Kita sedang berduka, boleh nggak perang? Antum jawab, boleh perang nggak? Boleh. Jadi enak banget itu orang tajasus. Ya, Ustaznya jangan aja, anak sudah berdakwah. Bahkan ada saksinya di sini, Pak Rahadian saksinya. Ketika masuk kubur, kan ada yang teriak tuh. Ada nih. Kemudian saudara anak langsung narik orang itu kan, ditarik ke belakang. Jangan berbicara. Kurang apa? Ya tapi memang kurang banyak kalau orang itu. Karena ditajasus Pak, sekarang disebarin di majlis ini. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah orang itu. Ya, hidayah. Memang ada aja thalabul ilmi sekarang kerjaannya tajasus. Ya, udah jelas. Padahal tidak boleh kalau nggak ngerti asbabul wurudnya, tidak boleh. Tanya dulu. Kan gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu jahil kayak gitu. Ya, jahil. Kalau didapat, bahkan ada WA-nya ke anak segala macam. Ya sudah. Tidak ada masalah kok. Ya kan? Karena sudah dijelaskan. Kan gitu. Ya. Kan dilarang juga kita perang. Malam perang. Ya. Dan itu pasti perang Pak. Tidak diragukan lagi pasti perang. Paham ya maksud anak? Antum punya keluarga kan pasti ngajak perang ya? Pasti dong. Mau perang apa itu? Allahu Akbar. Banyakin ilmunya, banyak jam terbangnya supaya paham cara berdakwah. Ya, supaya paham. Alhamdulillah Allah kasih nikmat kepada anak. Ya, anak pernah di jalan yang memang tidak sunnah karena memang seperti itu dulu, ya kan? Dan anak tahu betul medan-medan seperti itu dan metodologi tahu betul. Sedangkan yang datang belakangnya nggak tahu, taunya ngaji. Bahkan paling senang kalau ada ustadz menjelaskan, wah kenceng betul ke siapapun, hajar aja, senang gitu. Oh ustadz ini berani. Berani ketika ustadz di tempat, ustadz sudah pulang, DKM-nya yang kelabakan. Ya Pak Haji ya? Nanti DKM-nya dihajar sana, dihajar sini. Bahkan bukan cuma DKM, ngajinya. Pokoknya mulai bulan ini ngaji di stop. Yang untung siapa kira-kira? Menguntungkan nggak orang itu? Kalau ustadz itu untung nggak? Pindah lagi ke masjid lain begitu lagi, ditutup lagi pengajian. Untung nggak? Nggak ada yang untung, ikhwan. Ya, belajar sirah Nabawi. Nabi dakwah secara sir berapa tahun? 3 tahun. Belajar dakwah secara siriyah. Ya kan? Kemudian yang masuk Islam dekat dakwahnya Nabi dengan izin Allah berapa orang? 4 orang. Satu siapa? Istrinya dulu. Istri dulu, Khadijah. Yang kedua siapa? Maulanya, Zaid bin Harithah. Yang ketiga siapa? Keponakannya, Ali bin Abi Thalib. Baru kerabatnya siapa? Abu Bakar Siddiq. 4. Ini hajar sana. Ya supaya antum boleh nih. Ente pulang, Ustaz. Ente pulang. DKM. Yang rusak nanti. Kasihan. Ya kan gitu kan? Nah setelah itu baru Abu Bakar melanjutkan dakwah Nabi SAW. Beliau mendakwai masuk Islam sebanyak 20 orang. Itu yang diabadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kita juga tidak bisa mengatakan dan tidak boleh berarti dakwahnya Abu Bakar lebih sempurna daripada dakwah Rasulullah. Tidak boleh. Kenapa Nabi cuma dapat berapa tadi? 4. Abu Bakar lebih dari 20. Tetap siapapun jadi murid, lebih sukses, lebih banyak muridnya daripada gurunya. Tetap yang sukses adalah gurunya, bukan muridnya. Karena guru yang sukses adalah guru yang bisa mensuksesi muridnya. Sekarang kebalik Pak, gurunya dijelek-jelekin, muridnya diangkat-angkat. Karena lebih baik muridnya. Aneh bin Ajaib. Kalau ada binnya lagi mungkin sampai 7 bin. Bin Ajaib, bin apa, bin apa, bin apa, bin apa. Gitu. Ini fitnah akhir zaman para thalabul ilmi. Ya, sekaligus Anda jelaskan kepada antum ini yang satu. Ya, supaya nanti ada bicara ke antum bisa jelasin. Paham ya kira-kira ya? Dan kita harus berakhlak. Yang kedua, pernah Anda jelasin juga masalah zikir ya.
dengan Allah itu. Ana bukan sedang mengajarkan dikir dengan lafaz Allah boleh, bukan. Ana sedang menjelaskan tentang ketika membaca Quran, kemudian kita dikir, persis di situ kalimat Allah kita berhenti, berpahala apa tidak? Maka jawaban Ana berpahala. Misalkan baca ayat kursi. Apa ayat yang pertamanya? Kalimat pertama bunyinya? Allah. Oh, antum baca Allah, berhenti di situ wakaf boleh enggak? Ana tanya nih, yang belajar tajwid, berhenti di Allah di situ boleh enggak? Allah sebagai apa di situ kalau i'rabnya? Mubtada. Sebagai mubtada. Dari mana taunya mubtada? Karena di Arafah. Al-ismu al-marfu. Ya kan? Arafah. Boleh. Memang mubtada belum sempurna kalau belum ada khobarnya. Kalau istilah laki-laki itu, seorang laki-laki belum sempurna kalau nggak ada, ini nggak boleh diperpanjang kalau ini. Malah ke ana jadinya. Seorang suami itu sempurna karena ada istrinya, mubtada dengan khobarnya. Tetapi bukan mutlak tidak boleh berhenti di mubtada, boleh. Walaupun belum bisa dipahami. Ya, Allah. Tapi kalau dengan redaksi Allah semua bisa dipahami. Kenapa? Karena semua yang mengucapkan Allah itu ada susunan kata yang tersembunyi. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba Allah. Pasti ada redaksinya. Pengen apa, atau dapat apa sehingga dia mengucapkan Allah. Kalimat Allah yang tiba-tiba terucap. Ana ulangi. Bukan mengajarkan untuk dikir itu. Tiba-tiba antum terucap kalimat Allah. Berarti antum sudah ada susunan kalimat sebelumnya. Pasti. Mungkin gak hanya tunggal Allah. Tanpa ada awal dan akhirnya. Tidak mungkin. Mungkin antum sedang dapat nikmat. Menuju kalimat tiba-tiba terucap Allah. Yang kayak seperti itu pasti berpahala. Pasti berpahala. Tapi bukan dikir hanya Allah, bukan. Ada, dan semua kalimat itu pasti ada redaksinya, Pak. Pasti kan ada awalan, ada. Tidak mungkin tiba-tiba ngucapin apa. Misalkan manggil dengan seorang Muhammad. Ada namanya Muhammad. Itu belum sempurna. Muhammad. Apa maksudnya Muhammad? Atau Zaidun. Apa Zaidun? Tapi kalau sudah ada Qoimun menunjukkan Zaid sedang. Tetapi ketika tiba-tiba Zaidun. Mungkin dia sedang apa? Menggebu-gebu dalam hatinya cinta kepada siapa? Si Zaid. Tiba-tiba langsung yang muncul hanya Zaidnya. Padahal di sini sudah kalau ditulis mungkin 3 lembar itu. Sedang berbicara dengan siapa? Si Zaid. Tapi tiba-tiba gak tahan muncul Zaidun. Kita bingung kan? Apa tuh? Padahal di sini senulis. Bermakna gak, Pak? Bermakna gak? Bermakna. Paham gak kira-kira? Bukan ana sedang menganjurkan zikir dengan lafaz. Bukan. Ya kan? Wakaf kan ada 4 secara umum. Wakaf apa? Ayo, idtirari. Wakaf apa? Ikhtibari. Wakaf apa? Ikhtiari. Satu lagi apa? Idtirari, ikhtibari. Apa satu lagi? Kayaknya nggak belajar tajwid deh. Lupa ya. Nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin, lupa. Itu yang satu, wakaf idtiror, wakaf emergency. Bisa terjadi. Ketika antum baca kalimat, misalkan terhentak dengan apa ini? Ria atau apa? Atau memang saking semangatnya sehingga tidak bisa melanjutkan. Tetap berpahala. Misalkan mau baca Allahu la ilaha, mestinya kan gitu. Tapi tiba-tiba Allah, saking sahdunya, berhenti antum, saking khusunya berhenti. Allah. Bisa ada gak orang yang mengatakan tidak dapat pahala? Padahal hadisnya jelas. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Jelas gak? Ini supaya lebih ini, Pak. Apa namanya? Ya lebih luas lagi lah. Ya, lebih luas pahala. Kecuali kalau antum tiap jalan Allah ngapain gitu kan? Itu kan beda lagi. Itu yang sepakat dilarang dan gak dapat pahala, gitu kan? Tapi kalau tiba-tiba muncul Allah, pasti ada redaksinya. Gak usah muluk-muluk deh. Antum ngalami muda nggak? Ada yang nggak? Udah langsung tua gitu kan? Ada. Saya muda. Begitu antum ta'aruf dengan calon istri antum, ya, yang muncul ke permukaan bumi, nama istri antum bukan? Calon istri antum. Jujur aja deh. Ya, mau tidur ingat nggak? Ingat, ini Pak Radian yang jawab. Mudah ibunya denger nih. Katanya mau tidur, kata Pak Radian ingat. Mau makan? Ingat, ya kan? Bangun tidur? Ingat. Ketika jalan? Ingat. Yang diingat itu mukanya apa namanya yang muncul? Namanya. Tidak mungkin mukanya harus muka itu ditasarufkan dulu. Seperti apa? Tapi nama yang muncul. Fatimah. Ya Fatimah. Ya Fatimah itu yang muncul. Apakah muncul cuma Fatimah? Enggak. Ada redaksi yang sudah tersusun sehingga hanya muncul apa?
dalam loh Pak itu. Maka enggak taklidun, harus paham itu. Ya. Ini kalau ngalamin muda, kecuali kalau memang enggak ngalamin muda. Ataupun sekarang antum sudah berumah tangga, anak 2, ya. Masih teringat enggak nama istri antum? Atau kadang-kadang? Ini supaya didengar sama istrinya ya. Kadang-kadang dipertanyakan. Kalau masih ingat pasti muncul namanya kan. Sehingga nama istri antum, padahal sebetulnya ada redaksi yang tersimpan di balik nama yang muncul kan gitu kan. Istri saya udah makan apa belum? Istri saya kemana? Pasti yang muncul tiba-tiba nama istrinya. Padahal pertanyaan banyak. Berarti itu nama tersusun dari kalimat yang memang ada mubtadanya, ada khobarnya, ada isimnya, ada apainnya, ada mapunya. Bahkan mungkin ada isim zaman, ada isim makannya. Tersusun dengan sempurna sebetulnya. Mangga, biasa dipahami? Biasa apa ente? Mangga. Ya. Jadi hati-hati, bukan Anda mengatakan dzikir dengan itu, tapi mengatakan seperti tadi. Ya, cukup ya? Yang itu cukup, supaya Antum bisa jawab. Ini nggak usah tajasus lagi lah. Ya. Nggak sama, memang nggak sama. Tapi harus lebih paham, harus lebih banyak belajar. Itu meratap tadi ya. Kemudian, jamaah sekalian, dibuka yang di halaman 214. Di alinea yang kedua ya, dari atas. Dari Ibnu Majah. Ibnu Majah telah meriwayatkan dalam sunannya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berkata, kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan mengadakan makanan termasuk meratapi mayit. Anak gak baca semuanya. Redaksi ada begini. Termasuk berkumpul di sini sudah jelas ya. Berbeda dengan hadis yang menjelaskan tentang Ali Ja'far. Yang mereka membuatkan makanan untuk ahlul musibah. Bukan keluarga musibah yang membuat makanan untuk orang yang bertakziah. Seperti itu. Itu karena membuat makanan untuk orang yang bertakziah yang dibuat oleh ahlu musibah termasuk meratap. Yang dilarang. Tapi antum sebagai jiran tetangga membuatkan makanan untuk orang yang kena musibah, meninggal, itu dibolehkan. Tapi jangan diartikan untuk makan bersama. Salah kan? Kenapa Pak? Kalau dikatakan untuk makan bersama, siapapun sebagai manusia yang punya hati pasti akan lebih cenderung hatinya terhadap porsinya dia daripada porsinya orang lain. Ini bisa dipahami gak kalimat? Contoh gini, antum masak, diberikan kepada orang lain untuk di tempat itu antum juga makan. Kira-kira porsi hati antum kepada porsi antum atau kepada porsi yang diberikan kepada teman antum? Pasti porsi kita. Itu menjadi larangan. Kenapa? Menjadi tidak baik, Pak. Karena pasti siapapun akan mementingkan porsi dirinya daripada orang yang diberinya, gitu kan. Tetapi kalau mutlak memasakkan, membuat makanan untuk siapa? Ahlul musibah dan antum tidak ikut di dalamnya, itu sahih. Ya, kenapa? Karena tidak ada ikut campur. Ini lebih jelas gak? Karena ada seperti itu ya. Kalau Anda transfer ke yang sekarang itu. Panitia kurban melobi orang yang kurban minta bagiannya untuk dimasak, dimakan oleh panitia. Boleh apa enggak? Melobinya begini. Panitia mendatangi yang kurban, sahibul kurban. Pak, minta keikhlasannya Pak. Nanti dagingnya sebagiannya saya masak duluan untuk panitia. Boleh apa enggak? Hah? Boleh. Minta keikhlasannya Pak. Ini ke yang kurban. Ini kurban tuh. Bapak kurban sapi. Anak panitia Pak. Mohon keikhlasannya. Dagingnya saya minta Pak sebagian untuk panitia dimasak lebih awal. Boleh apa enggak? Hah? Anak rubah kalimatnya. Pak. Bapak kan kurban. Mohon Pak hadiahnya untuk panitia Pak. Yang kurban dari jatah Bapak. Boleh apa enggak? Yang tadi mohon keikhlasannya. Yang kedua mohon hadiahnya. Mana yang boleh, mana yang tidak? Hah? Kedua-duanya tidak boleh. Karena kalimat itu kalimat melobi, memprovokasi orang yang kurban. Tidak boleh Pak. Kenapa? Demi panitia mendapatkan apa? Jatah lebih. Tidak boleh kalimat provokasi di dalam amal kurbah itu dilarang Pak. Walaupun bentuknya minta ikhlasnya atau hadiahnya tetap dilarang. Karena itu bentuk kalimat provokasi dalam akad. Tidak boleh. Kalau panitianya bilang, kalau yang kurban bilang, Bapak panitia, iya,
Ini punya saya, Pak. Silahkan nanti kalau udah dipotong ambil dagingnya, Pak, untuk makan-makan wanita lebih awal. Sahih, boleh. Kenapa, Pak? Keikhlasan si muqorib tanpa ada provokasi dari siapa? Panitia. Kalau tadi panitia, bahkan itu dirapatkan dulu. Cobalah nanti kita begini aja deh sama yang muqorib. Ya, minta keikhlasannya dirapatkan nggak? Ayo loh, provokasi itu berjamaah. Dosa. Ada di beberapa tempat yang nanya ke Anda dan Anda jawab, haram hukumnya. Nggak boleh. Sama dengan tadi kan, memprovokasi bikin makanan supaya dimakan bersama. Padahal hadis Ali Ja'far bukan dibuatkan makan khusus-khusus apa? Ahlul musibah. Beda jauh ya. Tapi mudah-mudahan untuk panitia yang kurban paham gitu. Tidak ada bahasa provokasi kepada siapa? Sohibul kurban. Karena panitia adalah wakil dari orang yang kurban. Bahkan hilangnya torpedo, hilangnya kaki, hilangnya buntut, di situ tetap perbuatan haram dan itu mencuri. Tegas sana di situ. Mencuri. Oh, panitia yang ngasih, atas dasar apa panitia memberikannya? Terus haknya siapa? Begitu ya. Ini masalah takziah jadi kekurban. Sekalian. Oh, di 10 pertama itu pahala kita besar. Jangan dikotori dengan hanya sekedar apa tadi? Daging. Emangnya nggak pernah makan daging? Ya kan? Jangan dikotori biar mendapatkan pahala yang besar. Ya, itu. Jadi kalau dikatakan mencuri itu dosa, dosa. Pencuri itu buruk, buruk. Tapi seburuk-buruknya pencuri torpedo waktu kurban. Apalagi kalau antum panitia diprovokasi sama istrinya. Wah, itu lebih repot lagi. Kata istrinya, Bi, jangan lupa kan panitia. Pokoknya umpetin tuh Bu torpedonya. Wah, itu udah parah itu istrinya tuh. Parah itu istrinya. Hati-hati nih akhwat di belakang. Jangan memprovokasi suaminya panitia. Nasihatin suaminya, Bi, jangan menginginkan atau mengandai-andai dapat jatah panitia. Dapat alhamdulillah, gak dapat juga alhamdulillah. Karena kita sudah menginginkan pahala. Itu istri yang solehah. Jangan lupa biarkan panitia. Pokoknya harus dapat lebih. Nah, istrinya gak solehah itu. Kalau antum punya istri begitu, antum gandeng tangannya, ya H-1 bawa ke pasar. Belikan daging 2 kilo. Biar besok tidak berangan-angan dapat daging dari jatah panitia. Sudah diberikan yang halal dan thayyib. Setuju nggak? Masya Allah. Cuman nggak punya duit katanya. Repot juga. Masya Allah. Itu ya. Yang kedua dari bab ini atau di halaman 214. Yang termasuk dilarang adalah kebiasaan menginap di ahlul musibah. Menginap di ahlul musibah. Ini yang dilarang siapa? Jiron, bukan kerabatnya. Ada tetangganya yang bukan kerabatnya, bukan saudaranya, menyengaja menginap dengan tujuan menemani orang yang meninggal dunia. Ini dilarang, termasuk nahi. Tidak berlaku kepada siapa? Keluarga. Keluarga sudah jelas. Anaknya, adiknya, abangnya, pamannya gitu kan. Ini orang lain menyengaja. Ada yang begitu. Cuman dimodifikasi dengan cara yang kelihatannya syar'i. Gitu kan? Di situ nginep, bahkan di hadapan mayit, dia baca Quran 1 kali khotam. Tujuannya apa? Nemani orang yang kena musibah dengan cara yang apa? Syar'i katanya. Menghatamkan Quran. Enggak. Ya, enggak begitu. Semuanya yang bukan keluarganya maka termasuk meratap bila dia menyengaja menemani ahlul musibah. Ini dibaca karena kalau Allah baca panjang kan, tapi isinya seperti itu. Ya, isinya seperti itu. Ya, ada nggak sampai hari ini kan begitu? Ada ya. Bahkan ternyata minta bayaran. Minta ujung-ujungnya apa? Fulus ya. Ternyata fifulus lulus. Mafifulus udah terjemahkan sendiri di situ ya. Nah, gitu model-modelnya. Ya. Semua bil fulus. Ya. Makanya kan saudara yang beriman, ya, yang paham akidah, paham tauhid, ya dia akan simpatik terhadap saudaranya sendiri yang meninggal dunia. Dalilnya di halaman 215. Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an illa awwadaqallahu khairan minhu. Ya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah pernah akan meninggalkan sesuatu yang terlarang. Ya, seseorang meninggalkan sesuatu yang terlarang, melainkan akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya
apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita tinggalkan, pasti akan diganti dengan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar untuk apa? Meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pada hakikatnya kelak akan diganti oleh yang lebih baik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama lah bacaan hadisnya. Perbuatan-perbuatan terlarang lainnya berkaitan dengan mayit. Termasuk yang membicarakan soal ini adalah sebuah hadis. Ini sudah biasa. Laisa minna man latafal julud, ya latamal julud, ya khudud, wasyaqul juyub, wada'a bida'wati jahiliyah. Ada kalimat wada'a bida'wati jahiliyah. Ya, aneh mereka berseru sebagaimana seruan jahiliyah yang tadi, menyeru mereka untuk menangis atau dan lain sebagainya. Ini. Kalau masalah memukul muka, kepala, kemudian merobek-robek kantong, sudah kita bahas berkali-kali. Masuk ke halaman 217. 5 menit lagi ya. Talqin mayit. Talqin mayit. Menalkin mayit seseorang membaca apa itu? Syahadat. Setelah dia berada di dalam liang kuburnya. Abu Muhammad Abdul Haq menyebutkan, telah diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bakhili. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu sekalian meninggal dunia lalu sudah ditimbuni tanah dengan rapi, maka hendaklah salah seorang dari kamu berdiri. Kemudian katakanlah, hai fulan bin fulan, sesungguhnya dia mendengar tetapi tidak menjawab. Ini menunjukkan sampai bawah yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Qutubi adalah talqin mayit dengan kalimat tanya jawab. Ya, talqin mayit dengan kalimat tanya jawab. Ya fulan, wahai fulan, apabila ditanya siapa Tuhanmu, maka jawab Rabbuka atau Rabbi, Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku dan lain sebagainya. Ini perkataan dari Abu Umamah Al-Bakhili, ya. Jamaah sekalian, tentang hadis ini adalah hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kemudian Ibnu Utsaimin menjelaskan, ini menjadi khilaf, 4 madhab tentang talqin ini menjadi khilaf. Ya, bahkan dalam satu kondisi, satu posisi, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan makruh, mengatakan mubah. Ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mubah untuk mentalkin orang yang sudah dikubur. Tetapi jumhur ulama dan juga termasuk Ibnu Taimiyah di waktu yang lainnya lagi mengatakan ini termasuk bid'ah yang diada-adakan. Mentalkin ketika sudah dikubur. Maka diganti dengan apa tadi? Doa. Dengan doa, bukan mentalkin. Kan sama-sama aja sebetulnya kan. Yang ini adalah masyru', yang ini ghair masyru'. Yang ini disunahkan, yang ini dilarang gitu kan. Maka ambil yang disunahkan. Jangan mengambil yang dilarang. Toh tujuannya sama, biar mayit itu mendapatkan apa? Keteguhan. Hatinya teguh. Bahasa kitanya teguh itu tidak apa? Tidak grogi, Pak. Tidak grogi. Pernah ada yang jadi MC, Pak? Pasti pernah ya. Kemudian konsep. Sudah konsep, Pak, groginya tinggi. Kira-kira masih ada ke konsep itu? Ya, HP malah begini. Ya kan? Hilang berantakan. Tetapi kalau dia tidak grogi, sekalipun tidak konsep, itu mengalir saja bahasa dengan enak. Sederhananya seperti itu. Maka disebutkan dengan qaulus sabit. Tegakkan tauhidnya. Sehingga apa itu tauhid? Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada rububiyahnya, asma wa sifatnya, uluhiyahnya, muncul itu ketika dikubur. Dan itu diharapkan dengan masih adanya orang yang berada di mana? Di atas kubur. Maka kita mengambil pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin tentang melarangnya talqin kepada orang yang sudah berada di mana? Di kubur. Adapun talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut memang dianjurkan oleh semua ulama. Talqin yang sedang sakaratul maut, agar si mayat itu atau orang itu kelak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini tidak ada khilaf para ulama. Tapi talqinnya cukup dengan kalimat la ilaha illallah, tidak dengan kalimat yang lain. Adapun mana sudah ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah, si mayit atau si calon mayit, ana dan antum lah ya. Si calon mayit memilih kalimat yang lain tapi dengan kalimat yang thayyib, maka tidak boleh dilarang. Antum bilang sama ibu antum atau abi antum la ilaha
illallah. Tapi tiba-tiba Abi Antum mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala. Jangan itu. Biarkan. Karena itu termasuk kalimat thayyibah. Ya kan? Atau misalkan tiba-tiba ada sebagaimana para ulama salaf membaca satu surah yang panjang dari Al-Quran. Selesai satu surah sempurna sampai akhir surah, dia meninggal dunia. Jangan dilarang. Enggak Pak, jangan membaca itu Pak. Jangan. La ilaha illallah. Enggak boleh. Paham gak kira-kira? Ini bukan suatu hukum yang, ini maknanya kalau di dalam usul fikih namanya, la'allah shawab namanya mafhum laqab. Ya, tidak boleh memakai mafhum laqab. Mafhum laqab itu dikenakan satu hukum tapi tidak ada yang lainnya. Mestinya memakai mafhum mukhalafah. Boleh. Ya, jangan memakai mafhum laqab, berlaku. Nanti jangan-jangan ada yang sakaratul maut tiba-tiba dia sedang membaca apa? Al-Quran, antum berhentikan. Sudah, berhenti dulu ya Pak ya. Baca la ilaha. Waduh, gimana ceritanya? Dia membaca dzikir yang paling baik, baca Quran ya. Ya kan? Yang talqinnya bahkan gak hafal surah itu. Diberhentikan lagi sama antum. Ya kan? Yang sedang sakarat itu membaca surah apa? Al-Muluk. Baca itu. Tengah-tengahnya antum berhentikan. Berhenti dulu Pak. Ucapkan la ilaha. Jangan, biarkan. Ya, biarkan. Kan itu termasuk apa namanya? Dzikir juga, ya. Walaupun afdhalu dzikri la ilaha illallah, tapi wa afdhalu tilawah Al-Qur'an Al-Karim. Itu pokoknya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi kalau yang kalimat-kalimat ngaco, antum berhentikan. Ya kan? Baju baru saya mana? Ya kan? Beliin nasi uduk. Nah, itu berhentikan ya. Udahlah, ini kan sudah sakit, enggak usah ingat nasi uduk. Ucapkan la ilaha illallah. Selain itu dengan kalimat thayyibah boleh. Terakhir dari bab ini halaman 223. Melupakan orang yang telah mati, angan-angan dan kelalaian. Ya, kalau antum baca hadis dari Haddab Ibrahim bin Haddab meriwayatkan, saya berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi alaihi salam bersabda, sesungguhnya ada satu malaikat yang ditugasi mengurus para pengantar jenazah. Pada mulanya mereka berduka dan bersedih. Sehingga mereka telah meletakkan jenazah itu ke dalam kubur. Lalu mereka pulang. Maka malaikat itu mengambil segenggam tanah dan melemparkannya kepada mereka. Seraya berkata, pulanglah ke rumah kalian. Semoga Allah menjadikan kalian melupakan keluarga kalian yang telah mati. Lalu mereka benar-benar melupakannya dan memulailah mereka berjual beli. Seakan-akan mereka bukan keluarga mayit tadi. Dan mayit tadi bukan keluarga mereka. Tapi, antum heran ya, tapi lihat catatan hakiknya. Hadis ini maudhu. Hadis ini maudhu. Ya, enggak mungkin melupakan orang yang sudah meninggal dunia. Secara fitrah kan enggak mungkin. Kalau melupakannya, ikhwan, sudah tidak ada lagi mendoakan mereka, kan gitu kan? Mendoakan mereka karena masih apa? Masih ingat. Seorang anak bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal karena masih ingatnya apa? Orang tuanya. Kalau sudah lupa, mungkin nggak sedekah. Nggak mungkin. Maka ini kedudukan hadisnya bertetangga dengan ra'yu maudhu. Maudhu, Pak. Ya. Ada yang sudah meninggal ibunya. Yang sudah lama, 5 tahun. Berapa tahun, Pak? 20 tahun. Masih ingat apa sudah lupa? Masih ingat, tidak mungkin ya. Melupakannya, tidak mungkin. Kalau melupakannya antum nggak baca doa lagi, ini parah kan? Mana birrul walidain seorang anak kepada ibunya ya? Dia tenang aja, ya nggak mendoakan ibunya, kenapa? Karena sudah lupa. Maka bertentangan dengan akal sehat. Maka pantaslah kedudukan hadisnya maudhu. Ya, seorang istri yang ditinggal suaminya tidak mungkin dia melupakan suaminya yang sudah meninggal dunia. Seorang suami yang ditinggal istrinya tidak mungkin melupakan istrinya yang sudah meninggal dunia. Adapun misalkan ada perkara baru dalam urusan dunia, bukan berarti harus dilupakan untuk seutuhnya. Kenapa? Karena ada kebaikan-kebaikan yang harus ditunaikan. Sementara orang-orang yang ada di kubur, ada pepatah Arab mengatakan al-mayyitu fil qabri kal mutaghawwis fil bahr. Orang yang dikubur itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Maksudnya apa? Orang yang tenggelam di lautan membutuhkan apa? Pertolongan. Orang-orang yang masih hidup, bagaimana mungkin dia apa? Dilupakan. Yang dilarang itu kalau menjadi majnun. Menjadi majnun. Mengingat terus yang sudah meninggal sehingga Allah apa namanya itu?
konslet ya kan? Itu yang dilarang ya. Mestinya faida farong tafanso begitu ya. Selesai 3 bab yang kita pelajari hari ini. Moga-moga Allah mudahkan untuk mengambil faidah dari bab-bab yang kita pelajari dan kita betul-betul menyiapkan sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya keluarga untuk meringankan beban kita besok di kubur. Anda ulang ya, sebaik-baiknya keluarga, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman agar mereka bisa juga meringankan kita besok di mana? Di kubur. Insya Allah mereka datang bersaksi kepada kita bahwa kita termasuk min ahlil khair insya Allah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau saja. Ya. Itu di WA ya, kan banyak teman-teman kita ketika temennya ada yang meninggal itu kan dia banyak yang bilang saya bersaksi bahwa orang ini baik, kemudian banyak beramal soleh, ramah-tamah, gitu, dilihat punya. Nah itu seperti itu, apakah itu eh, dari kacamata ininya, Nah, carinya? hadis Nabi di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad pun juga ada, ya, bahwa bila datang seorang laki-laki bersaksi kepada keluarganya tentang yang sudah meninggal dunia bahwa dia min ahlul khair, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Itu sudah benar tapi tidak tepat. Sudah benar tapi tidak tepat. Benar redaksinya, tidak tepatnya apa? Di medsos. Mestinya dia datang ke mana? Ya keluarganya langsung. Langsung dia pegang tangannya, ya, rijal dengan rijal, akhwat dengan akhwat, pegang tangannya, aku bersaksi bahwa abimu min ahlul khair. Seperti kan di media sosial. Kenapa Pak? Menunjukkan ta'awun bela sungkawa yang luar biasa. Kamu di sini menunjukkan apa? Males. Kan amalan yang di waktu di sini sebetulnya amalannya males. Ya tuh? Baca Quran pakai ini sebetulnya males. Karena yang utama baca Quran pakai masa males bawa Quran kan gitu kan? Ya kan? Atau mungkin dari apa itu? Mungkin daripada orang lain pakai mushaf, daripada anak baca Quran, lebih baik lihat di mana. Makanya orang yang takziah dan dia memungkinkan untuk hadir tapi tidak hadir dengan medsos, itu takziahnya orang yang malas. Maka persaksiannya dari persaksian orang malas. Ya, datang ke keluarganya, pegang tangannya, ya. Kemudian anak mencintai ayahmu dan aku bersaksi ayahmu adalah termasuk orang, itu redaksi hadis. Tidak ada sahabat itu titip pesan kepada Salman Al Farisi takziah. Salman Al Farisi aku titip pesan, aku bersaksi bahwa tidak ada. Tapi mereka gitu ya. Seperti itu insya Allah besok. Karena anda dan anda pasti meninggal. Ya. Siapa yang duluan walau alam, tapi datang kita bersaksi bahwa dia benar. Oh ya, di situ sungguhan. Satu kesungguhan karena datang, gitu kan? Kedua kesungguhan karena dia tidak menginginkan upah sedikit pun. Berbeda dengan yang kalimat, apakah kalian bersaksi semua bahwa dia telah masuk neraka? Koir semua, tapi langsung koirnya masuk kantong, ya amplopnya, koir, gitu kan? Itu berbeda, itu disuap, disogok supaya dia mengatakan dengan adil. Ini datang Pak, datangnya dia aja sudah menggugurkan dosa, gitu kan? Menunjukkan serius. Teman begitu Pak, sahabat begitu kan? Datang, bukan titip pesan. Ini nasihat bagus yang ditanyakan Bapak. Nasihat untuk Anda semua. Karena Anda juga selalu lihat di media sosial. Ya, di grup, innalillahinya di grup, udah salah di grup. Ya. Ada yang lebih malas lagi cuma amin. Ngaminin siapa? Ini lebih malas lagi. Itu blokir aja kayak begitu. Bikin ribet gak jadi media sosial. Punya teman gak ada empatinya sama temannya yang lain. Gitu kan? Allah. Maksud
jangan adakan kayu dan batu di kuburan. Ini asbabul wurud yang tentang hal ini adalah pertama yang disebut batu adalah menembok. Menembok kuburan. Ya. Lihat, rumah-rumah Badui atau disebut Arabi, mohon maaf. Ada perjelasan Arabi. Ya. Arabi itu pedalaman Arab itu terbuat dari apa? Batakan atau batu? Tumbukan? Itu bukan batu. Maka sama kalau sekarang di kita membangun kuburan dengan apa? Bata. Kalau di sana batu itu dilarang. Kedua tentang kayu maknanya adalah peti. Kayu maknanya adalah peti. Kalau tidak ada uzur yang memang sudah mendapatkan nasihat dari dokter, maka dilarang kita menggunakan memakai apa? Peti. Itu pertanyaan masalah batu dan kayu, ya, bukan batu dan kayu ditanam menjadi tanaman. Diberi kayu atau batu nisan, ya enggak seperti itu. Kalau cuma batu hanya satu tanda saja di kuburan dibolehkan. Dibolehkan tanpa dikasih apa? Isem, tanpa dikasih nama. Dan untuk apa di situ? Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Yang baca siapa? Malaikat. Jadi apa yang kita lakukan jika keluarga meninggal? Karena kan nggak boleh baca Yasin. Apakah baca Al-Quran boleh? Yasin kayaknya Al-Quran ini ya. Kayaknya sih. Ini kan di sini kan baca Yasin nggak boleh. Apakah baca Al-Quran boleh? Insya Allah. Yasin surah keberapa? Jangan lama jawabnya. Ya, 30. Nah, berarti Quran juga kan? Jika tidak boleh juga, apa yang bisa dilakukan? Karena seharian di rumah, rahimahumullah, ya, selain memberi makan, banyak yang bisa dilakukan. Ya. Apa bisa dilakukan? Tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi Alaihissalam itu menjadi kebaikan. Sama seperti begini, perempuan yang menstruasi, ya, maka melakukan apa yang dilarang Rasul, tidak membaca Quran dengan mushaf, tidak berpuasa dan tidak sholat, itu ibadahnya orang yang sedang haid. Tanya aku, ibadahnya di mana? Kalau itu dikatakan ibadah, ibadahnya di mana? Hah? Di mana? Ibadahnya taatiur Rasul, mentaati, bukannya ibadah itu. Ibadah, ini lupa antum. Lupa antum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu ibadah, jangan dibilang diamnya perempuan yang menstruasi di rumah itu bukan ibadah. Ibadahnya orang yang menstruasi itu adalah mentaati dilarang oleh Rasul dan Rasul. Itu ibadahnya. Bukankah itu ibadah kan ibadah dua, melaksanakan perintahnya, menjauhi, itu sedang menjauhi apa? Larangannya, Masya. Ya, kalau suaminya mesti ragu. Itu ibadah, jangan minta yang lain. Ini ibadah, Pak. Ibadah juga seperti itu. Berzikir kan dibolehkan, jelas. Ya, jelas dibolehkan. Ya. Kemudian mengurus jenazah disegerakan. Kemudian menolak dari orang-orang yang akan melakukan kemungkaran. Itu juga ibadah yang besar. Kapan? Dalam proses menunggu mayat dikubur. Jadi bukan dikatakan tidak ada amalan. Banyak amalan yang bisa dilakukan. Ya. Ini kan yang sudah meninggal dunia. Seharian lama amat menunggu apa? Dikuburkan. Ya, jangan lama sehari. Kalau tidak ada uzur. Insya Allah penanya bagus pertanyaannya. Jadi banyak sebetulnya amalan yang bisa dilaksanakan ketika mayat masih berada di rumah. Keluarganya ya buatkan makanan. Untuk saudara kita kan begitu kan? Begitu. Kemudian apa? Memberikan nasihat kepada yang meninggal keluarganya gitu kan? Kalau dia belum membaca istirja, ajarin istirja gitu kan? Itu semuanya amal soleh yang bisa didakwahkan oleh siapa? Oleh saudaranya ya. Terhadap musibah. Masih banyak. Disunahkan untuk berdoa ketika mendoakan si mayat. Apakah doanya itu
dipimpin atau sendiri-sendiri seperti yang selama ini biasanya dipimpin sendiri, ya. Apakah doanya dikeraskan ya sir lah. Ya, keraskan ukuran keras itu keras. Tapi sir paling nggak raum. Raum itu yang bisa didengar oleh tetangga terdekatnya telinga kita. Itu namanya raum. Bagaimana dengan azan yang dikumandangkan? Tadi sudah kami jelaskan terkait anak tadi, ya. Masalah apa tadi? Ya, tidak ada adat di situ, tidak ada qomat di situ, tidak ada sholat berjamaah di situ. Ya kalau adzan kan sholat, qomat, ya kan? Ada gak adzan yang tanpa qomat? Ada gak adzan yang tanpa qomat? Tidak ada. Kalau qomat yang tanpa adzan, ya nanti tanya Ustaz yang ada begini. Bagaimana hukumnya pasang bendera kuning ketika ada musim kematian? Di awal sudah ya. Tempat orang yang meninggal maka mau. Itulah memang di kita ya. Sebagai tanda ada meninggal itu pakai bendera kuning, ya. Kemudian kalau ada aba-aba juga lampunya kuning, gitu kan? Ya, tidak ada sunnahnya, tidak ada syariatnya memasang bendera kuning, ya. Jangan disepelekan agama. Hal yang sepele, ya, berkaitan dengan akidah bisa patah. Hal yang sepele berkaitan dengan akidah bisa patah. Akidah tidak yang sepele, semua akidah ada serius. Ada serius. Apalagi nanti 2024 pasang bendera jangan asal-asal. Ada kan yang kuning benderanya? Hah? Ada. Bendera kuning? Jangan asal-asal. Ikutin terus pasang bendera. Jangan pasang bendera. Orang meninggal itu tetangga sudah tahu. Gitu ya. Bagaimana sebagian orang sampai berhari-hari sampai seminggu mengundang menggunakan tenda menunggu di kuburan. Maksudnya menggunakan tenda di kuburan. Ini juga tidak ada syariatnya. Ya, kalau memang ketika mayat dikuburkan sekedar dipayungi dengan apa namanya tikar yang dibawanya itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi kalau menyengaja membuatkan tenda, kalau tidak ada unsur syar'i maka dilarang. Kalau ada unsur syar'i boleh. Berkaitan dengan cuaca kedua, panas terlalu panas atau juga hujan itu boleh. Karena mayat mesti dikuburkan, ya kan? Mesti dikuburkan pakai tenda karena memang hujan deras. Ya sementara mayatnya harus segera boleh. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, itu bukan di dunia. Di dunia kan pasti ada angin, pasti ada hujan. Itu maksudnya. Kalau tanpa itu musimnya enak segala macam, apalagi sampai berhari-hari. Untuk apa? Apalagi tenda itu kan disewa, ya kan? Maka hal demikian dilarang dalam agama. Ya, dilarang dalam agama. Ada yang sampai anak menjelaskan seperti ini, ada yang sampai begini, Ustaz. Makanya katanya kalau meninggal itu jangan di Saudi. Kalau orang meninggal di Saudi tega semuanya. Kenapa? Dikuburnya nggak dalam, sudah dikubur nggak diapa-apain, didorong pakai apa itu namanya traktor gitu kan? Kayaknya nggak manusiawi. Ente keliru. Ya, meninggal di tanah haram itu kan, disolatkan oleh jutaan orang kan, ente keliru itu. Berarti menurut ente apa? Yang dikubur yang enak itu kalau dikubur pakai jas, ya kan? Pakai jas enak kan itu kan? Kemudian diarak bukan pakai ambulan yang sebab mewah itu kan? Bukan itu. Ya, sekalipun kuburan yang dibeli 3 miliar pun juga tidak ada jaminan malaikat jadi baik, nggak ada. Ya kan? Yang bisa merubah meninggalkan itu apa? Yang menyolatkannya, yang bersaksi atasnya, orang yang berdoa dan ikhlas, bukan berkaitan dengan apa? Ada itu yang kanan ngomong itu. Nggak usah deh punya cita-cita meninggal di mana? Di Saudi. Ini aneh orang. Orang punya cita-cita nggak mau dia. Gitu ya? Disolatkan sama orang yang biasa nongkrong, ya kan? Pada nongkrong.
waktu sholat main gaplek gitu kan. Nyolatin kita, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Tiap hari berantem gitu kan, manfaatnya apa? 1.000 orang yang datang kayak seperti itu gak ada manfaat sama sekali. Kenapa? Akidah kita. Ini kan ada aja tuh yang begitu. Ustad lagi. Udah cukup ya? Nggak ada lagi. Ini ada. Ini pertanyaan tebal banget ini. Ini sih bukan bahasan kita. Ini yang menanya siapa? Nanti habis ngaji aja di sini. Bahasanya kurban. Ini tanya Pak Budi panitia. Ini kurban ini katanya. Salah, cukup kan? Terakhir Pak. Ada nggak? 3. Dan apa Pak? Silakan Bapak mau. Dipercepat Pak. Allahumma ada abduka dan seterusnya sampai selesai. Ya. Itu kan cuma waktunya sedikit. Informasi bisa diulang-ulang. Pertama. Yang kedua, ketika tetangga memberikan makanan untuk ahli musibah, itu sunahnya berapa hari Pak? Syukron. Pertama, itu doa bisa diulang secara ganjil. Dan ditambahkan doa dengan doa yang lainnya. Tapi semuanya doa yang khusus untuk mayat. Seperti yang dibaca di dalam menyolatkan jenazah. Ya. Bahkan kalau tambah di Quran ada Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, bisa ditambah. Ya. Ditambah. Yang kedua, 3 hari. Ya, selama 3 hari. Tentang hadis isna'u li ali Ja'far fa aman. Minta untuk membuatkan makanan kepada Ali Ja'far. Allah. Ganti domirnya, domir tadi hu kepada ha, wala na'lamu min. Hanya geser-geser saja domir ya. Atau sebut apa? Ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Kasusnya gini Pak Ustaz, kami ini pernah menerima satu jenazah. Kebetulan terlantar, tidak ada tanda orang dan sebagainya. Nah, pada saat sebagaimana hak-hak mayit makamkan bagaimana biasa. Namun setelah beberapa hari keterlantaran jenazah itu ditemukan ternyata keluarganya ini adalah yang beragama lain. Sedangkan sebelumnya kita sudah sholatin bagaimana. Seminggu yang lalu anak sholat di sebuah musola. Sholat sunnah bahagia. Tiba-tiba ada orang dari belakang terburu-buru sunnah nekuk pinggang ini pundak saya, tangannya basah dan pundak saya jadi basah. Pasti ya. Kecuali kalau ada terbuat dari kapas itu. Masalah saya tujuannya apa ini? Dia ingin meyakinkan bahwa saya ingin sholat wajib dan si imamnya dia ingin meyakinkan bahwa sedang sholat. Maksudnya biar nggak salah atau biar sah sholatnya. Karena mungkin pada saat sholat wajib bermakmum kepada imam yang sholat sunat nggak sah, gitu ya. Padahal kalau sholat sendiri kan atau bermakmum bertiga di kiri jelas. Kalau cuma berdua ya tinggal posisi sebelah kanan. Ya kan? Ya kalau kan imamnya memegang kepalanya sekarang ke kanan gitu ya. Jangan dilakukan ini. Kanan di kita gitu ya. Supaya paham, jadi tidak perlu lama. Tetapi dalam hukum fikih, baik si makmum sunnah imamnya wajib, tetap sah dibalik. Makmumnya wajib, imamnya sunnah juga tetap sah sholatnya. Tidak berubah hukum sholat. Nah, yang dikubur ini muslim, tapi dikuburkan secara muslim, tidak merubah hukum bapak tetap berpahala. Kan gitu kan? Satu, kedua, secara hakdu minannas sudah menguburkan dengan baik sesuai aturan manusia. Walaupun nanti bisa digali, kemudian dikeramaskan, dibakar, itu urusan lain. Tapi saya ini muslim seperti ini. Jadi tetap satu, bapak berpahala, kedua secara hakdu minannas sudah.
Sah Pak ya. Jadi Anda kasih analogi sholat sunnah. Kan lumayan nambah ilmu kan. Silakan Pak. Nah, sudah ditutup tanah atau sebelum ditutup tanah, Ustaz? itu aja. Ya, Ustaz. Tadi Singkat saja. hadisnya dari siapa pesannya? Amr bin Amr bin As. As. Setelah rata dikubur. Setelah rata dikubur, kemudian duduknya, berdirilah kalian yang doakan. Jadi bukan dibuka. Ya, bukan. Setelah ditanam, setelah tanah rata. Kalau doa, gitu. Tidak ada ritual sebelumnya. Ya, Allah alam. Cukup ya? Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.